warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Devitri. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan implementasi strategi pada MBG, yaitu analisis penyelesaian struktur organisasi, budaya kerja, KPI, dan kapabilitas SDM dalam eksekusi strategi bisnis. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu konteks dan latar belakang. Manajemen berbasis goals atau yang disebut MBG, yaitu suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan kinerja dan pengembangan kapabilitas SDM. MBG ini telah banyak diadopsi oleh perusahaan yang ada di Indonesia untuk daya saing. Oleh karena itu, perlu kita lakukan analisis penyelesaian struktur organisasi, budaya kerja, KPI, dan kapabilitas SDM yang sudah sesuai dengan strategi bisnis yang ada di bisnis tersebut. Kemudian, slide yang kedua yaitu menjelaskan tentang tujuan analisis. Yang pertama, tujuan analisisnya menjelaskan bagaimana MBG menjalankan implementasi strategi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana MBG menjalankan implementasi strategi. MBG ini itu untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi dalam sesuatu MBG di implementasi strategi. Yang kedua, tujuan analisisnya mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan di MBG. Di sini saya akan menjelaskan tujuan analisis yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan di MBG, yaitu di dalam suatu faktor pendukung dapat meliputi struktur organisasi yang fleksibel, budaya kerja yang efektif, positif, di KPI, kapabilitas di SDM. Tujuan analisis yang ketiga yaitu memberi rekomendasi agar strategi lebih efektif dan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi dapat meliputi budaya kinerja, pengembangan KPI yang lebih efektif, dan peningkatan kapabilitas SDM. Kemudian saya menjelaskan slide yang ketiga tentang dasar-dasar teori implementasi strategi. Yang pertama itu proses menurunkan strategi, program kerja, struktur, KPI, budaya, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, bukan hanya jalanin perintah, tetapi menyatukan manusia, proses struktur, dan insentif supaya semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Di sini juga akan menjelaskan mengenai tentang faktor kunci keberhasilan menurut literatur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang faktor kunci keberhasilan menurut literatur. Yang pertama itu kejelasan tujuan. Yang kedua itu struktur organisasi yang mendukung. Yang ketiga itu budaya dan kepemimpinan. Yang keempat itu sistem kinerja atau yang disebut KPI. Yang keempat itu sumber daya.
Kemudian ada slide keempat, menjelaskan tentang MBG. Studi kasusnya yaitu perusahaan manufaktur MCG. Di sini ada 2 pilar strategi utama, yaitu yang pertama itu diferensiasi kualitas produk, jaga reputasi dan kualitas stabil dan dipercaya. Yang kedua itu efisiensi biaya operasional, harga tetap kompetitif. Selanjutnya, kemudian ada slide yang kelima menjelaskan tentang implementasi di MBG. Yang pertama itu menjelaskan struktur dan budaya. Saya akan menjelaskan implementasi yang pertama, struktur dan budaya. Di sini itu saya akan menjelaskan implementasi yang pertama, struktur organisasi pada MBG. Yang pertama itu ada fungsi yang terintegrasi. Fungsi integrasi yaitu struktur organisasi yang memiliki fungsi yang terintegrasi seperti kayak produksi, pemasaran, dan pengadaan bahan baku dapat memungkinkan MBG untuk memiliki koordinasi yang kuat lintas divisi. Di sini saya akan menjelaskan implementasi yang kedua, yaitu budaya dan komunikasi. Yang pertama itu ada inovasi, yaitu budaya organisasi yang memiliki inovasi dapat merugikan MBG untuk memiliki produk dan layanan yang baru dan inovatif. Yang kedua itu ada kolaborasi, yaitu budaya organisasi yang memiliki kolaborasi dapat memungkinkan MBG untuk memiliki koordinasi yang kuat lintas divisi dan memiliki keputusan yang lebih cepat. Kemudian ada selanjutnya slide yang ke-6 menjelaskan tentang implementasi KPI dan SDM di MBG. Di sini saya akan menjelaskan implementasi yang pertama terkait dengan SDM dan pelatihan untuk MBG. Yang pertama itu ada karyawan yang berkualitas. MBG perlu memiliki karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua itu ada pelatihan keterampilan, yaitu pelatihan keterampilan dapat membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang tertentu. Yang ketiga itu ada karyawan yang inovatif, yaitu MBG perlu memiliki karyawan yang dapat berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Yang keempat itu ada pelatihan inovasi. Pelatihan inovasi dapat membantu karyawan untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Di sini saya akan menjelaskan implementasi yang kedua terkait dengan sistem kinerja atau KPI untuk MBG. Yang pertama itu ada KPI yang jelas, yaitu KPI yang jelas dapat membantu karyawan untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua itu ada KPI yang terukur. KPI yang terukur dapat membantu karyawan untuk mengukur kinerja mereka. Yang ketiga itu ada KPI yang relevan, yaitu KPI yang relevan dapat membantu karyawan untuk fokus pada apa yang penting. Kemudian ada slide yang ketujuh, menjelaskan tentang tantangan utama di MBG. Ada 5 hambatan kunci saat implementasi strategi.
Yang pertama itu mencapai diferensiasi kualitas produk. MBG itu harus dapat membedakan dirinya dari pesaing dan menawarkan produk yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambah yang bagi pelanggan. Yang kedua itu mengurangi biaya operasional, yaitu MBG harus dapat mengurangi biaya operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga itu meningkatkan koordinasi lintas divisi, yaitu MBG harus dapat meningkatkan koordinasi lintas divisi untuk mencapai tujuan strategisnya. Yang keempat itu mengembangkan SDM yang berkelas dunia, yaitu MBG itu harus dapat mengembangkan SDM yang berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan informasi organisasi. Yang kelima itu meningkatkan keamanan informasi, yaitu MBG itu harus dapat meningkatkan keamanan informasi untuk melindungi data dan informasi sensitif. Kemudian ada slide yang ke-8 menjelaskan tentang rekomendasi perbaikan untuk MBG. Yang pertama itu meningkatkan inovasi produk, yaitu MBG harus dapat meningkatkan inovasi produk untuk membedakan dirinya dari pesaing dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional, yaitu MBG harus dapat meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian di sini ada slide yang ke-9 menjelaskan tentang kesimpulan. Di sini ada kesimpulan terkait saya, yaitu pelaksanaan strategi pada MBG akan efektif apabila terdapat kecocokan yang kuat antara struktur organisasi, budaya, KPI, dan kompetensi sumber daya manusia. Struktur organisasi harus mampu memfasilitasi proses kerja yang efisiensi dan lebih cepat. Pengambilan keputusan, budaya kerja perlu menumbuhkan nilai kerjasama, kedisiplinan, dan orientasi pada hasil. Di sini saya akan menjelaskan KPI harus diturunkan secara jelas dari sasaran strategis perusahaan agar mampu mengarahkan kerja setiap unit. Selain itu, kemampuan SDM harus diperkuat melalui program pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan talenta secara sistematis. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan,